teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan matematika menentukan akar persamaan kuadrat. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kompetensi numerasi, membentuk dan menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear, kuadrat dan eksponensial, baik secara grafik maupun aljabar. Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat. Tetapi sebelumnya terlebih dahulu saya ingin tanya, apa sih akar persamaan itu? Tahu nggak bro? Ya, akar persamaan itu sama aja dengan nilai variabel ya. Jadi akar itu nilai variabel. Misalnya terdapat persamaan kuadrat seperti ini bro. Misalnya terdapat persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Kita mau nguji apakah 1 merupakan akar atau bukan 1. Caranya gimana? Caranya kita cek apakah 1 itu nilai variabel, nilai x. Kita uji ke sini. Benar nggak? Coba kita uji. Berarti 2 dikali 1 kuadrat plus 5 dikali 1 plus 3. Apakah dia benar 0? 2 tambah 5, 7 tambah 3, 10. Bukan ya. Karena tidak sesuai persamaannya, maka 1 itu jelas bukan akar ya. Caranya gitu. Jadi kita uji kepersamaannya. Kita cek apakah min 1 merupakan akar bro. Nah, berarti harus kita uji ya. Kita cek, masukkan ke sana. 2 dikali min 1 kuadrat plus 5 dikali min 1 plus 3. Bener nggak sih 0? Min 1 kuadrat 1 dikali 2, 2. 5 kali min 1 min 5 min 3 ditambah 3. Bener 0 ya. Oh, jadi kalau gitu min 1 ini merupakan akar persamaan. Nah, masalahnya apakah mencari akar itu harus dicoba-coba kemudian kita uji kepersamaannya? Itu kan sangat tidak efektif ya. Nah, langkahnya ada 3 cara bro menentukannya ya. Nah, menentukannya ada 3 cara. Saya tulis di sini. Cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Pertama, pakai pemfaktoran. Kedua, pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, yang ketiga, pakai rumus ABC. Nah, sekarang kita coba menentukan akar dari 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0 dengan menggunakan 3 cara ini tadi. Kita mulai ya. Pertama, oke, persamaannya saya tulis terlebih dahulu. 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Cara yang pertama pakai pemfaktoran ya. Pakai pemfaktoran. Sebentar, saya terus ulang deh. 2x kuadrat
plus 5x plus 3 sama dengan 0. Pakai pemfaktoran, terutama kalau di depannya ini bukan 1, bagaimana? Ada banyak cara ya. Dan ini yang saya gunakan karena menurut saya ini lebih mudah ya, lebih pasti. Karena di depan ini 2x kuadrat, kita tulis ini 2x per 2. Kalau 3x kuadrat ya 3x per 3 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan 2 dengan 3, hasil kalinya 6. Kalau kita data 6 itu merupakan perkalian 1 dengan 6, kalau tidak 2 sama 3. Kemudian kita lihat di sini plus, yang harus kita cari adalah yang jumlah. Kalau min selisih, bro. Jumlahnya berapa? Jumlahnya yang sini. Oh, 5. Yang jumlahnya 5 mana yang jumlahnya 5? Iya, yang jumlahnya 5 ini ya. Seandainya min selisih, bro. Selisihnya harus 5. Nah, selisihnya 5 berarti 1 sama 6. Oke, lebih tepat positif 5 berarti 2 ini plus, 3-nya juga plus. Letakkan di sini. Nah, seperti ini. Mana yang bisa dibagi dengan 2? Yang kiri ya. Ini bisa dibagi 2. Bagi 2 ini 1. Berarti kalau dibagi 2 itu X plus 1. Yang kanan tetap 2x plus 3 sama dengan 0. Perkalian dari dua bilangan sama dengan 0, berarti salah satunya pasti 0. X plus 1 0, atau jangan-jangan yang satunya 2x plus 3 yang 0. Dari sini ketemulah x-nya ini min 1. Dari sini 2x itu min 3, berarti x-nya min 3 per 2. Ini kita sebut x1, ini x2. Atau x1 yang sini, x2 yang sini, terserah ya, itu sama aja ya. Nah, itu pemfaktoran, bro. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Mari bersama junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Hai adik-adik di seluruh tanah air, menggambar itu dapat meningkatkan kreativitas loh. Di sini, Kak Iwan akan memberikan tips, contoh mewarnai, belajar menggambar bersama yang seru dan menyenangkan. Mari menggambar, setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Perbincangan masalah sosial yang terjadi bersama para psikolog dan bintang tamu dikemas secara interaktif. Indonesia Sehat, rubrik psikologi, Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Budaya Saya itu channel YouTube yang oke loh. Selain hiburan, kita bisa banyak belajar dari sana.
Kayak anak saya itu, si Raka, dia belajar wayang dari budaya saya untuk ngasih kejutan buat eyangnya. Terima kasih budaya saya. Selamat ulang tahun ya Eyang ya. Terima kasih. Bahagia di rumah, belajar jadi muda, ragam yang penuh warna, kekayaan Indonesia. Bahagia di rumah. Obrolan tentang kesehatan, ragam topik menarik seputar pola hidup sehat, mengenali berbagai gejala penyakit dan cara penanggulangannya. Hai, saya Dok Bun. Saya Dok ya. Kami berdua ada di Indonesia Sehat. Karena sehat itu Asik. mau sehat. Selalu saksikan Indonesia Sehat. Tiap hari Senin sampai Jumat, Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. hanya di TVRI. Indonesia, Jamrut Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang melimpah. Keindahan budaya dan alam dan memikat. Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 15 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Nah, iya, aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Di tengah pandemi COVID-19, Gereja Katolik menyelenggarakan misa secara virtual. Saksikan siaran langsung misa Minggu virtual setiap Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, yang kedua, sekarang cara yang kedua pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya saya tulis ulang deh. 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Pertama-tama koefisien yang kuadratnya itu harus 1. Berarti semua ruas bagi 2. X kuadrat plus 5 per 2x plus 3 per 2 sama dengan 0. Kemudian 3 per 2 kita pindah ke sana. X kuadrat plus 5 per 2x berarti sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian kita bentuk sehingga menjadi seperti ini bro. 5 per 2x. Nah ini kita tambahkan bilangan. Tambah berapa? Setengahnya ini bro.
5/2 dibagi 2, 5/4 ya, setengahnya kuadrat. Kalau misalnya ini 6x, berarti setengahnya 3x, 3 kuadrat gitu ya. Sama dengan, kan tadi min 3/2 tuh, ini kan sama ya, min 3/2. Karena yang ini ditambahkan 5/4 kuadrat, berarti yang sebelah sini harus tambah bilangan yang sama dong, biar nilainya nggak berubah ya. 5/4 kuadrat, atau kalau langsung kuadrat 25/16 gitu. Nah, yang segini, yang ini bro, ini bisa ditulis sebagai X yang diambil sini sama ujungnya itu plus 5/4 kuadrat. Segini dengan ini tuh sama ya. Penjumlahan pecahan penyebut harus sama. Berarti ini supaya 16 kali 8 ya. Berarti kali 8 min 24/16 tambah 25/16 berarti 1/16. Nah, ini namanya kuadrat sempurna bro. Bisa kita akar X plus 5/4 diakar 1/4. Hati-hati ini plus sama minus, bisa plus sama min ya. Itu artinya X yang pertama ini pindah ruas, min 5/4 ditambah 1/4. X yang kedua pindah ruas, ini min 5/4, ini min, berarti min 1/4. Min 5/4 ditambah 1/4, min 4/4 atau min 1, min 5/4, min 1/4, min 6/4 dibagi 2 semuanya, min 3/2. Nah, kan sama bro. Ini yang melengkapkan kuadrat sempurna. Kuncinya di sini yang saya kasih warna merah ini. Harus menambahkan bilangan ini. 5/4 tadi dari mana? 5/2 itu dibagi 2. Terus kalau ini plus, di sini plus bro. Kalau ini misalnya ini min, berarti di sini min juga. Ya. Sekarang kita coba cara yang ketiga. Cara yang ketiga menggunakan rumus ABC. Namanya rumus ABC bro. Lah rumusnya itu bentuknya seperti ini. X-nya adalah min B plus minus akar D besar ya, per 2A, dengan D-nya itu namanya diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Oke, tadi persamaannya apa tadi? Persamaannya kan tadi 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0 ya. Nah, kalau gitu tentukan A-nya yang mana? Ya, A-nya itu ini 2. Ini A. B-nya ini positif 5. C-nya positif 3. Kalau gitu kita tentukan diskriminannya D. B kuadrat min 4AC. B-nya 5 kuadrat min 4AC. 25 dikurang 8 ke 3 24. Ternyata D-nya 1. Baru sekarang kita ke X-nya. Min B berarti min 5 plus minus akar D, D-nya 1 per 2A, A-nya 2. Gini. X yang pertama pakai yang plus, min 5 ditambah akar 1 itu 1 per 4. Dan X yang kedua min 5 min 1 per 4. Min 5 tambah 1 min 4 dibagi 4, min 1. Min 5 min 1 min 6 per 4. Min 6 per 4
dibagi dua semuanya, min 3/2. Kan sama kayak tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 cara menentukan akar-akar suatu persamaan kuadrat. Seandainya soalnya adalah pilihan ganda, kalian bisa menentukan pakai cara yang termudah menurut kalian. Dan menurut saya yang paling cepat itu yang pemfaktoran ya. Nah, karena pemfaktoran itu paling cepat, nanti akan saya bahas di video tersendiri deh, khusus yang pemfaktoran. Nanti tunggu aja ya. Tetapi ketiga cara ini perlu kalian ketahui semuanya, perlu kalian pelajari. Kenapa? Karena kalau soalnya itu essay, bisa jadi soalnya itu tentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, itu kan berarti kalian harus bisa ya. Nah, teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.